Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan juga keberkahan teman-teman. Terima kasih selalu mengikuti channel ini. Yang sudah subscribe, yang belum subscribe, boleh ditekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan di mana kita upload video terbaru, informasi-informasi yang sangat menarik buat kalian semua teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan mereaksi videonya dari channelnya Mr. Copycat, yaitu di sini tertulis judul yang sangat menarik, yaitu kaget 5 tahun di Malaysia, bola ini malah lebih fasih bahasa Indonesia daripada Melayu. Nah teman-teman, kita tahu sendiri bahasa Indonesia itu sudah mendunia sampai ke ke seluruh pelosok-pelosok dunia ya, bahkan di banyak negara-negara, dan ada studi-studi untuk belajar bahasa Indonesia teman-teman. Sangat luar biasa sekali karena bahasa Indonesia emang lebih mudah dipahami dengan kosakata yang tidak terlalu sulit ya teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita lihat videonya bareng-bareng, tapi sebelum ke videonya seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Oke teman-teman, kita lihat ini para bule yang tinggal di negara Malaysia, yang lama tinggal di negara Malaysia yaitu 5 tahun, dan nyatanya lebih fasih menggunakan bahasa Indonesia teman-teman. Oke, kita langsung ke videonya. 5 tahun tinggal di Malaysia, boleh malah lebih tahu bahasa Indonesia daripada Melayu teman-teman. Pada perkembangannya, merupakan salah satu bahasa paling populer di Asia Tenggara, bahkan kepopulerannya mengalahkan bahasa Melayu. Ya, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu memang sudah seperti kakak beradik, karena kedua bahasa ini memiliki banyak sekali kemiripan. Namun, meskipun memiliki banyak kemiripan, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu tetap memiliki perbedaan yang cukup signifikan, baik dari segi kosakata, pelafalan, maupun struktur kalimatnya. Ya, jelas sekali teman-teman. Banyak, sangat terlihat sekali ya perbedaannya teman-teman dari pengucapan dan juga kosakata. Klasiknya dengan banyak istilah yang masih berakar pada bahasa asli. Sedangkan bahasa Indonesia mengalami perkembangan pesat dengan banyaknya serapan dari bahasa asing seperti Belanda, Arab, hingga Inggris. Hal ini membuat bahasa Indonesia lebih fleksibel dan dinamis, sehingga lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan, termasuk para penutur asing yang ingin belajar. Menariknya, bahasa Indonesia ternyata menjadi bahasa yang sering digunakan dalam pergaulan internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, banyak warga negara asing yang lebih tertarik untuk belajar bahasa Indonesia daripada bahasa-bahasa lain di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dilakukan oleh salah seorang bule yang berasal dari Palestina. Dalam pengakuannya, ia telah tinggal di Malaysia selama 5 tahun. Namun saat diwawancara, ia malah menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana kamu bicara bahasa? Saya belajar bahasa Indonesia di Malaysia. Saya tinggal di Malaysia 5 tahun. Saya ada kuliah di Malaysia. 5 tahun? 5 tahun lama ya. Sekali. Lama. Sama Indonesia, Brunei, di Indonesia sama-sama bahasa. Kamu kerja apa di sini? Saya ada travel agency di Jakarta. Lagi saya remotely kerja sama Saudi. Wow, keren. Kamu dari mana? Selandia Baru. Saya dari Palestina. Ya, dalam video tersebut, ia mengaku belajar bahasa Indonesia di Malaysia, dan ia menyebut kalau bahasa Indonesia memiliki persamaan dengan bahasa Melayu yang ada Brunei dan Malaysia. Maka dari itu ia memutuskan untuk lebih mengenal bahasa Indonesia. Tentu ini menimbulkan pertanyaan besar. Kenapa bule tersebut lebih memilih belajar bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu? Tentunya, ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah soal fleksibilitas. Orang Malaysia ketika mendengar perkataan orang Indonesia, hampir semua orang Malaysia mengerti dengan konteks dan maksud yang sedang kita bicarakan. Namun bagi kita orang Indonesia, yang notabene lahir dari berbagai macam suku, akan butuh sedikit penyesuaian untuk memahami konteks pembicaraan dari orang Melayu. Betul. Hal inilah yang membuat banyak bule lebih memilih. Jadi kalau bahasa Indonesia itu lebih mudah dipahami ya teman-teman. Orang Malaysia sudah bisa paham dengan apa yang sedang dibicarakan. Meskipun bagi beberapa bule, perbedaan bahasa antara Malaysia dan Indonesia menimbulkan sedikit kebingungan. Emang beda bro. Ini ada satu cerita lucu waktu saya lagi ada show, ada konser di Malaysia. Saya dikirimin flyer sama yang punya acara, dia kirimin flyernya. Terus di situ ada tulisannya
nonton konser ini percuma. Uset, aku tersinggung. Aku bilang, apa-apaan ini nonton konser percuma. Aku komplain, aku langsung telepon, gimana ini masa bilang di flyernya bilang percuma. Iya, percuma artinya gratis di Malaysia, bos. Lalu, alasan kedua adalah bahasa Inggris. Di Malaysia, penggunaan bahasa Inggris sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Kebanyakan dari orang Melayu sering mencampurkan perkataan bahasa Inggris dengan bahasa Melayu, dan rata-rata orang Malaysia bisa berbahasa Inggris dengan fasih. Hal ini membuat banyak bule yang berkunjung ke Malaysia tidak harus untuk belajar atau menggunakan bahasa Melayu. Fakta ini diungkapkan oleh salah seorang bule bernama Jan, di mana ia memberikan penjelasan kenapa bule ketika datang ke Indonesia bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, sedangkan di Malaysia tidak. Orang luar negara pergi ke Lombok, pasti dikit-dikit bisa bahasa Lombok. Tapi orang luar negeri pergi ke Malaysia, pasti pakai bahasa English. Kenapa ya? Karena setidaknya dulu pas saya baru datang ke Indonesia, di Lombok itu tahun 98, belum banyak yang bisa bahasa Inggris. Cuman di beberapa hotel yang lebih besar emang. Jadi, itu dah bedanya. Jadi kita terpaksa dulu untuk belajar bahasa Indonesia. Tapi kalau kita lihat juga banyak orang yang sekarang baru pindah ke Lombok atau ke Indonesia, apalagi tinggal di daerah-daerah pariwisata, susah banget dia mau belajar bahasa Indonesia atau hanya sedikit-sedikit banget. Karena kenapa itu? Karena dia terlalu gampang orang bisa bahasa Inggris, jadi orang tidak terpaksa. Nah itu sepertinya kalau di Malaysia juga kayak gitu. Orang pakai bahasa Inggris di sana. Ya, penggunaan bahasa Inggris menjadi salah satu alasan kenapa bule-bule jarang belajar bahasa Melayu. Karena mereka bisa menggunakan bahasa Inggris hampir di semua tempat di Malaysia. Sehingga banyak dari bule yang tidak terpaksa bahkan tidak harus untuk belajar bahasa Melayu. Hal ini tentu berbeda dengan di Indonesia. Di negara kita, ada banyak sekali bahasa. Dan bahasa Inggris sangat jarang digunakan dalam aktivitas sehari-hari, sehingga membuat bule-bule harus belajar bahasa Indonesia agar bisa berkomunikasi dengan penduduk lokal. Bahasa Tentu, Indonesia menjadi ini adalah hal yang pemersatu cukup membanggakan bahasa bagi kita lokal orang di Indonesia, karena terlalu bahwa banyak ternyata ya, teman-teman. bahasa kita Kalau sangat populer dicampur di lagi kalangan dengan bule bahasa mancanegara. Inggris, ternyata, Dengan ya, fakta ini, bahasa kita mungkin memiliki akan peluang yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional. Gimana ya? Karena selain penuturnya yang semakin banyak, Terlalu banyak bahasa mungkin kita juga bahasanya relatif ya, lebih mudah teman-teman. untuk dipelajari. Nah, Jadi bagaimana lebih sulit menurut juga kan kalian? untuk dipelajari. Silahkan tulis di komentar. Oke teman-teman, itu dia tadi videonya, beberapa alasan bule kenapa lebih fasih berbahasa Indonesia daripada bahasa Melayu ya, dan juga apa ya, karena mungkin bahasa Indonesia itu lebih mudah, dan juga setiap bule yang datang ke Indonesia itu ya harus mencoba belajar bahasa Indonesia, karena tidak semua orang Indonesia itu memahami atau bisa berbahasa Inggris, berbicara dengan bahasa Inggris teman-teman. Ya mungkin ada beberapa ya, sedikit-sedikit teman-teman. Beda lagi kalau datang mereka ke Malaysia, karena di Malaysia itu emang kesehariannya ya menggunakan kebanyakan bahasa Inggris teman-teman, dan bahasa Melayu tentunya lebih sulit dalam pelafalannya. Jadi itu mungkin ya perbedaannya teman-teman. Oke teman-teman, ya apapun itu bahasanya, kita harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Bahasa Indonesia pemersatu bahasa dari semua suku daerah yang berada di Indonesia teman-teman. Kita tahu sendiri jumlah bahasa di negara kita itu sebanyak apa teman-teman. Oke teman-teman semua, semoga ini menjadi pelajaran yang menarik, yang bermanfaat buat kita semua. Dan kita nantikan video berikutnya, dan juga jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.